Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa nggak beri yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan dari Pak Surya Paloh saat berkunjung ke Golkar kemarin. Tadi Bang Dev sudah sedikit menjelaskan. Nah, kita sudah bergabung malam hari ini juga bersama dengan Bang Jansen Sitindaun, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Jaya, selamat malam penonton TVRI di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Baik, sebelum saya akan ke Mas Umam, saya akan ke Bang Jansen terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah bahas nih, harmonisasi silaturahmi bahasanya terkait dengan manuver-manuver akhir-akhir ini begitu. Kalau Demokrat gimana? Ada kekhawatiran tidak pada saat Pak Surya Paloh berkunjung silaturahmi ke Golkar, ke Megawati rencananya, Bu Mega begitu? Khawatir kenapa? Khawatir tidak akan ditinggal begitu ya? Kalau Demokrat tetap setia begitu atau gimana nih Demokrat, Bang Jansen? Jadi masyarakat kita ini memang termasuk pers kita ini kan pers yang curiga terus ya kan. Itu dia. Kan kita menanyakan nih, mumpung ada Bang Jansen nih, kira-kira seperti apa? Jadi saya beberapa hari lalu ketemu Mas Ahaye. Jadi Pak Surya Paloh ke Golkar itu Mas Ahaye juga tahu. Itu dia. Termasuk ketika Bang Ahmad Ali CS datang ke Sekberja PKB Gerindra, ya. Itu Demokrat juga tahu begitu, PKS juga tahu. Jadi komunikasi tiga partai ya, Demokrat, PKS, Nasdem ini ya sampai per hari ini sangat solid begitu dia. Bahkan saya sering mengatakan bagi Demokrat sekarang tuh ada dua koalisi, koalisi 83 namanya. Koalisi 83. Nah, jadi artinya untuk Pilpres koalisinya tiga partai, Demokrat, PKS dengan Nasdem, dengan 8 partai yang lain termasuk partainya Bung Dev, ya kita berkoalisi soal proporsional terbuka yang sekarang sedang sidang di MK. Okay. Termasuk saya hari ini ya menjadi salah satu pihak terkait di Mahkamah Konstitusi soal itu. Jadi koalisi 83 ini ya 83. sebutannya ya. Jadi ada dua strategi itu. Jadi kalau kemudian misalnya besok Demokrat datang ke Golkar begitu, jangan juga dimaknai kemudian koalisi yang sedang disusun di Pilpres ini jadi goyah begitu, tidak. Itu. Karena memang 8 partai ini sekarang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan pemilu kita besok tetap menggunakan terbuka sistem atau varian ya proporsional terbuka begitu dia. Dan itu ketemu kemarin di Dharma Wangsa. Oke. Itu. Jadi kalau kemudian goyang apa tidak koalisi tiga partai ini? Saya kira kedatangan Mas Anies kemarin bersama tim kecil tiga partai ke Demokrat semakin menegaskan begitu ya. Kalau koalisi ini solid. Termasuk kedatangan teman-teman PKS kemarin ke Nasdem itu menunjukkan koalisi ini solid begitu. Jadi tapi tidak kan ada keraguan. belum ada deklarasi terbuka untuk Mas Anies. Nanti Demokrat. kita undang TVRI kalau sudah ada deklarasi. Ya, begitu. kapan kira-kira Bang Jansen? Deklarasi Gampang kalau itu gampang. Itu dia. Kami nggak enak juga kan. Kalau Bang Mardhani tadi kan Begini. lebih cepat lebih baik begitu untuk deklarasi. Koalisi kami ini sudah lebih cepat dari 3 embrio koalisi yang lain. Itu makanya kemarin ya di sebuah kesempatan saya mengatakan semoga ya dengan koalisi perubahan ini sudah menunjukkan ke publik siapa calon presidennya. 3 embrio koalisi yang lain, Sekber misalnya PKB Gerindra segera juga mengumumkan minimal calon presidennya, KIB calon presidennya, PDIP calon presidennya begitu. Kalau untuk wapresnya nanti aja terakhir, biar ada misteri. Termasuk itu bagian dari strategi kan begitu dia. Tapi kalau kami terus diminta, kapan wapresnya katanya? Bukan kami nggak mau, kasihan 3 yang lain. Calon presidennya belum ada, apalagi calon wakil presidennya begitu. Karena gini. Kalau kita ngikutin tahapan yang ada di KPU, ya,
Kalau pendaftaran itu Jaya di September Oktober begitu, Ya. masa pemilu itu 72 atau 75 hari, nggak cukup muter Indonesia ini. Itu makanya minimal untuk kandidat calon presiden bagusnya begitu ya, bagusnya ini ya 3 embrio koalisi yang lain itu ngikuti perubahan ini juga, sehingga kemudian visi kepresidenannya itu sudah kelihatan. Apalagi ini bulan baik Februari ini adalah bulan 1 tahun ya menuju pemilu kita. Oke. Di Februari 2024 besok. Artinya Demokrat tidak ada keraguan begitu untuk mengusung Mas Anies ya, Bang Jason? Apalagi ragunya? Sudah pasti begitu ya artinya, meskipun belum ada deklarasi terbuka begitu. Kalau soal kepastian kamu katakan ya, saya ini adalah tipikal politisi yang namanya itu mengkaji ya hal yang memang bisa dikaji pada saat ini begitu. Itu dia. Kalau per malam ini kamu tanya saya, kita solid dukung Mas Anies Baswedan PhD begitu. Oke. Tapi ini kan masih panjang ini proses ke depan nih. Itu. Semoga semakin ke sana semakin tambah solid kan begitu dia. Malam-malam ke sana semakin tambah solid begitu tapi ya. kita dorong 3 embrio yang lain itu ya, itu segera juga menyegerakan mendeklarasikan calon presidennya. Kalau saya Jaya ya, kita ini kan negara multipartai. Bagus juga kalau kandidat calon presiden itu multi. Lucu. Demokrasi dengan sistem multipartai, kandidat calon presidennya nggak multi gitu dia. Kan begitu. Itu makanya kalau saya dalam posisi ingin menyampaikan begitu, nggak usah lagi saling tarik-menarik. Itu 4 embrio koalisi yang sudah ada ini begitu. Baik. Silahkan saja yang angkanya sudah cukup begitu. Dan ada 3 lain lagi di luar sudah cukup. Itu PDIP sendiri cukup, Gerindra dengan PKB cukup, KIB cukup begitu. Deklarasikan. Itu. Baik. Deklarasikan ya, sampaikan visi kepresidenan 1 tahun ini. Karena Undang-Undang Dasar kita sudah mengatur begitu. 50+1 kok. Pilpres itu sama dengan Pilkada DKI. Hanya ada 2 di Indonesia ini. Orang tidak boleh ya duduk di posisi menang kalau dia belum dapat 50+1. Pilpres dengan DKI begitu dia. Jadi kalau ada 4 pasang atau minimum 3 pasang kan cantik sekali nih. Terakhir di kita rekor tuh di 2024, 5 pasangan. 2009 3, 22 begitu. Ini minimal kita naikkan lagi dia ke perunggu lah ini. 3 lah dia ini dia. 3 lah ya. 3 dia. Kalau rekor 5 itu belum bisa kita pecahkan. Dan rasanya susah. Meskipun masih cair ini koalisinya, masih dibangun. Silaturahmi ke sana kemari begitu. 83. 83. Kalau saya hari ini salaman dengan Dev, bisa saja kami salaman dalam konteks proporsional terbuka itu Dev ya, itu harus tetap kita pertahankan begitu dia. Pemilu tetap tanggal 14. Pemilu 14 Februari, tidak ada penundaan. Saya akan langsung minta tanggapan Mas Umam terkait apa yang terjadi, manuver-manuver yang terjadi akhir-akhir ini. Iya. Saya masih takjub dengan penjelasan Bang Jansen ya. Karena sepertinya betul-betul solid betul itu. Tapi benar Mas, apa yang disampaikan dari teman-teman Koalisi Perubahan, Pak Hermawi Taslim, kemudian Bang Mardhani juga, sebenarnya ya ini sebuah, kemarin memang terjadi akselerasi, percepatan bagaimana kemudian sikap dari Ketum Demokrat, AHY, kemudian juga direspon hanya dalam 3 hari oleh PKS, dan itu kemudian membuat banyak pihak menjadi kaget. Nah, tapi di sisi yang lain memang perlu dicermati, memang kalau misal konteks komunikasi politik antara pimpinan partai membahas sistem proporsional terbuka tertutup itu satu sisi. Tetapi diakui atau tidak, ada ruang komunikasi yang lebih terbuka terkait dengan ini konfigurasi koalisi ke depan mau seperti apa. Bagaimanapun juga memang betul potensi 4 koalisi, 3 koalisi terbuka. Tetapi di saat yang sama, selama kemudian KPU belum mengetuk di tanggal 25 November 2023, maka rekonfigurasi dan dinamika koalisi masih sangat cair. Nah, oleh karena itu memang pasca pertemuan kemarin antara Pak Paloh dengan Pak Jokowi memunculkan sejumlah spekulasi yang kemudian seolah-olah sepertinya Pak Paloh ini berusaha untuk mengacak radar politik. Karena bagaimanapun juga kalau misal koalisi perubahan deklarasi yang memiliki risiko politik paling besar, diakui atau tidak, memang Nasdem. Karena dari 3 partai, Demokrat, Nasdem, PKS, satu-satunya partai yang saat ini berada di dalam pemerintahan adalah Nasdem. Dan kalau misal kemudian ada risiko yang dikhawatirkan cukup beragam. Ancaman reshuffle, tekanan politik yang begitu vulgar dari teman-teman PDIP. Belum lagi kekhawatiran, ketakutan adanya politisasi penegakan hukum yang ditakutkan akan menyasar kader-kader dari Partai Nasdem. Semua itu diakui atau tidak, sepertinya agak memberikan tekanan dan juga pressure
kepada kepercayaan diri Pak Paloh sendiri sebagai nahkoda dari Nasdem. Nah ini yang kemudian kita cermati. Tetapi begitu kemudian kemarin ada proses percepatan dilakukan oleh AHY, kemudian juga Pak Sohibul Iman selaku representasi dari PKS, semua orang kemudian tertegun. Semua orang ada kepanikan, bahkan konon kabarnya kepanikan ini bukan hanya di partai-partai, tetapi juga di Istana Negara. Sebagai bentuk kepanikan, kemarin partainya Pak Mardhani sepertinya ada yang ngontak gitu, salah satu partai dari pemerintahan. Bahkan ada satu ketua umum yang katanya siap nyusul di Turki. Siapa itu, Bang? Untuk sekedar mengafirmasi, mengkonfirmasi, apakah ini sudah final? Apakah masih ada ruang negosiasi? Apakah kemudian masih memungkinkan dibelokkan? Nah, karena bagaimanapun juga ada situasi dinamika yang sangat cair di sini. Dan kemudian kalau misal kita cermati yang dilakukan oleh Demokrat, oleh PKS, ya setidaknya kemudian membulatkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jansen, membulatkan apa yang disangka di a priori ya oleh masyarakat selama ini sepertinya masih terjadi negosiasi yang tidak selesai. Tapi faktanya terjadi proses percepatan di sana. Dan ini menjadi wake up call bagi teman-teman KIB yang menjadi imam selama ini di depan ini, karena deklarasinya lebih dulu. Tetapi sepertinya kalau misal kita cermati per hari ini, langkah politiknya masih tersandra oleh keputusan politik dari Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Nah ini yang kemudian harus di-exercise. Dan kalau misal kita cermati tadi terakhir pertemuan Golkar dengan PKS, ini yang perlu dilihat, ini yang standar ganda, yang dua kaki mana? Kita perlu hati-hati melihat itu. Karena kalau menurut Mas Umam yang dua kaki mana? Iya, karena ini adu magnet politik. Kalau magnet politik yang kuat adalah KIB, ya bisa-bisa ada yang kesedot ini. Tapi kalau sebaliknya, magnet politiknya yang kuat adalah koalisi perubahan, bisa saja kemudian KIB atau mungkin teman-teman dari Golkar membuka ruang. Karena bagaimanapun juga, Mas, kita perlu pertanyaan sederhana. Apakah manuver yang dilakukan oleh Golkar merepresentasikan Golkar sebagai partai politik yang independen? Artinya ini independensi dari partai politik. Atau ini adalah permainan dari kepanjangan tangan Istana Presiden? Nah itu, nanti saya akan tanyakan ke Bang Dev. Tapi Mas Umam saya akan tanyakan dulu ke Bang Tasim. Tapi suasana kebatinan Pak Surya Paloh ini sebenarnya gimana, Bang Tasim? Tadi Bang Umam, Mas Umam mengatakan begitu, ada sedikit kepanikan, ada sedikit kekhawatiran begitu. Bang Tasim. Ya, jadi kalau pengamat seperti Umam bicara memang demikian adanya. Maka diskusi-diskusi selalu menarik dalam setiap acara seperti ini, selalu jadi pengamat. Saya sependapat bahwa keadaan masih dinamis dan terbuka. Yang penting dicatat seperti tadi dikatakan oleh Pak Ali dan Jansen, bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang dilakukan oleh satu dari tiga partai ini selalu dikomunikasikan dalam kelompok kecil. Apapun. Bahkan kami sebelum ke sekretariat bersama, itu kita sudah cerita. Jadi kalau koalisi perubahan ini sampai hari ini, saya mengatakan ini hati kami sudah bertemu. Hati sudah bertemu, jadi kalau ditanya suasana batin Pak Surya, suasana batin Pak Surya sekarang ini ya sangat nyaman. Seperti suasana batin kita di malam hari ini. Tadi saya mau menanggapi tentang moderator mengatakan dalam pengumuman Pak Sohibul Iman di bandara, Nasdem tidak hadir. Jadi begini, itu kan dari awal untuk menjaga kekompakan kita, kelompok kecil itu orangnya tetap sama. Dari Nasdem itu ada Willy Aditya, ada Pak Sugeng Suprawoto. Pada hari yang sama, Willy Aditya sedang berada di Bima bersama Anies Baswedan. Pada hari yang sama, Pak Sugeng sebagai Ketua Komisi 7 harus mimpin rapat, tidak boleh diwakili. Kita sudah telepon beliau berulang-ulang, tapi memang tidak terkejar. Jadi itu murni teknis, karena pemberitahuan dari Pak Sohibul juga dari Turki itu relatif mendadak. Kalau tadi dikatakan ada ketua umum yang berangkat ke Turki, itu biasa aja, Mas, karena Turki itu kan tujuan wisata internasional yang salah satu negara yang digemari oleh Indonesia. Jangan-jangan memang ketua umumnya memang ingin berwisata ke sana. Jadi alasan ketemu teman-teman PKS itu cuma alasan saja. Jadi ini politik kita riang gembira saja, kita happy-happy aja. Ini dunia masih aman-aman saja. Belanda ini masih jauh dan dinamika ini masih terus berlangsung. Jadi apapun yang terjadi, yang paling penting buat kita adalah
kekompakan kita sebagai sebuah bangsa untuk menghadapi tantangan global itu jauh lebih penting. Baik. Nah, bagi Nasdem menempatkan itu di atas segala-galanya. Jadi buat kita dinamika-dinamika yang seperti ini biasa saja, biasa saja. Lebih dari yang ini pun kita sudah alami. Intinya yang terpenting masih kompak ya, Bang Taslim, antara koalisi perubahan sangat ini. kompak. Boleh Baik. silakan dicek sama Pak Ali dan Siti Ndaon. Mereka ada di situ kok. Oke, baik. Nanti kita akan kembali, saya akan tanyakan Bang Dev tadi, apakah ini merepresentasikan manuver dari Golkar sendiri atau justru ada bisikan dari istana, tadi Bang Mas Umam katakan. Usai jeda kami akan kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI.